Assalamualaikum. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini aku udah selesai seminar. Dan sesuai dengan janji aku pengen melanjutkan ceritaku kemarin, dimana kalau buat teman-teman yang belum mendengarkan, kemarin aku cerita tentang tips yang pertama, yaitu belajar di bidang yang kita paling lemah. Yang kedua adalah komunikasi dengan orang tua. Nah, yang ketiga yang pengen aku ceritakan adalah jalur langit, teman-teman. Jadi ini cerita dulu ya, dan tujuannya sekedar berbagi ke teman-teman semua apa yang aku lakuin. Karena kalau ditanya belajar apa enggak, kira-kira aku belajar apa enggak ya buat persiapan SKD. Nah, nanti teman-teman akan aku kasih kesimpulannya di akhir cerita ini. Jadi tertarik juga untuk menceritakan ini karena kemarin ada pertanyaan yang selama ini hampir nggak pernah ditanyakan sama teman-teman ketika chat aku, dan dia tiba-tiba sebut nama lah ya, Arum Setianingrum, teman kuliah aku. Dia tanya, Aris nawa apa ora, sinawa apa bae pas lagi CPNS kayak gitu. Terus aku jawab, aku nggak belajar, aku bilang kayak gitu. Dan kemudian dia nggak percaya, tapi ada satu pertanyaan lagi, dia mau melanjutkan, nggak kayak teman-teman yang lain biasanya cuman alah bohong, masa iya sih kayak gitu. Tapi Arum kemarin pertanyaannya bagus, dia tanya, ya wis apa tirakate kayak gitu. Ini anak paling beda pertanyaannya dengan teman-teman yang sebelumnya udah pada tanya ke aku. Jadi aku tertarik juga buat berbagi ke teman-teman, barangkali bisa menginspirasi yang mendengarkan tentunya ya. Aku bukan lagi pengen pamer, aku cuman sharing aja apa yang kemarin aku lakukan, walaupun sempat aku mengeluh. Terus apa sih yang aku lakukan? Oke. Jadi sejak skripsi nih, waktu itu masih awal-awal skripsi, belum menemukan ide topik skripsi, udah mulai rajin, ya biasa lah ya, sesuai dengan kepercayaan aku, udah mulai rajin tahajud lagi, duha lagi, baca Quran lagi, kayak gitu. Nah, sampai suatu ketika kayak dapet tamparan keras, nggak tahu habis kejadian apa, tapi pas itu ngerasa kayak, kok aku kayak orang nggak punya malu banget ya. Kenapa datang sama Tuhan ketika lagi butuh aja? Kenapa datang sama Tuhan ketika aku lagi dalam kondisi yang ini melewati jalan yang cukup menanjak nih? Kenapa kita ketika jalanannya lagi turun, lagi gampang, atau yang datar-datar aja, kenapa kita sama Tuhan biasa aja? Kalau aku ini loh ya, bukan teman-teman yang lain mungkin beda. Ini kalau aku ngerasa seperti itu. Jadi saat itu kayak ada keyakinan, oke, aku nggak mau datang ketika aku lagi butuh. Aku pengen kayak gini terus, aku malu lama-lama deh kalau nanti tiba-tiba aku mati mendadak kayak gimana. Sebelumnya juga aku pengen cerita, aku pernah merasa jauh sama orang tua, dan komunikasinya itu menurut aku kurang ya. Jadi kadang nggak jujur, masih suka bohong, atau masih mengesampingkan orang tua. Kadang misalkan kayak namanya anak kuliah ya, pulang ke rumah, ketika lagi di rumah malah main sama teman-teman, atau misalkan telepon lah, lebih sering telepon mana sih, pacar apa orang tua. Itu waktu itu tuh udah ngerasa kayak dia tuh bukan siapa-siapanya aku, yang dari kecil ngerawat aku itu orang tua aku gitu. Jadi udah ada perasaan kayak aku salah nih selama ini memperlakukan orang tuaku kayak gitu. Itu pengalamanku ya teman-teman. Jadi saat itu juga ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Aku gengsi sih teman-teman, nggak kayak kalian. Mungkin ada yang misalkan orang tua ulang tahun kasih kue, ngucapin selamat dan lain-lain. Kalau aku jujur, aku sangat gengsi untuk melakukan itu. Nggak tahu kenapa,
Tapi kalau doa insya Allah selalu kita panjatkan ya, tapi untuk mengucapkan secara langsung itu kayak berat banget di lidah. Ya mudah-mudahan ke depan aku bisa memperbaiki itu sih ya. Terus itu salah satu keinginan aku juga, jadi aku pengen walaupun nanti udah selesai skripsian, ibadah ini namanya ibadah ritual ya, aku nanti nyebutnya ibadah ritual. Ritual ini tetap aku jalanin ya, yang sholat malam, sholat duha, sama baca Qur'annya itu aku harap tetap aku laksanakan walaupun skripsi udah selesai. Dan saat itu tuh udah kepikiran, ini kalau misalkan skripsinya cepet dikerjain, cepet selesai, pasti ada tekanan baru. Kerja di mana? Terus kira-kira kita langsung dapet apa nganggur lama? Dulu sempat kepikiran kayak gitu. Terus sempat minta juga, ya Allah pengen habis lulus langsung kerja biar nggak diomongin tetangga kayak gitu. Sempat aku doa seperti itu. Dan waktu menganggur itu berarti kan dari bulan Juli ya. Jadi dari Juli itu udah mulai membiasakan diri, mumpung waktu kita selama menganggur kan berarti jam kosongnya kita banyak ya, itu dimanfaatkan buat beribadah itu tadi. Kalau aku jujur aja salat malam masih kadang bolong-bolong ya, karena bangun malam itu ya seminggu sekali mungkin masih bisa lah, minimal sekali 2 kali masih oke. Tapi yang kalau aku yang full itu aku masih kesulitan. Jadi katanya aku nggak hafal narasinya secara tepat, tapi katanya kalau misalkan kita sudah kehilangan waktu untuk sholat tahajud, jangan sampai kita juga kehilangan waktu duha kita. Jadi aku usahain kalau misalkan belum bisa tahajud, duhanya jangan aku tinggalin. Dulu seperti itu teman-teman, motivasinya nggak tahu, pokoknya aku pengen merubah. Yang pertama adalah itu, hubungan aku sama orang tua pengen diperbaiki. Kayak malu, apalagi kalau misalkan nanti udah lulus beneran aku nganggurnya lama, terus perilaku diriku sama orang tua aku selama ini tuh kan kayak gitu. Jadi kayak aduh gawat nih, aku harus memperbaiki ini dulu kayak gitu. Kemudian setelah itu, kalau tiap pagi biasanya setelah sholat malam itu nunggu waktu subuh, tak sempetin baca Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Kalau Al-Waqiah sebisanya aku sih, maksudnya kalau misalkan bisa pagi habis subuh ya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata ngantuk kayak gitu, aku biasanya bacanya habis maghrib atau setelah isya. Pokoknya selama 1 hari itu aku usahain baca surat Al-Waqiah, walaupun entah itu pagi entah itu malam, yang penting 1 hari baca. Terus kalau lagi halangan gimana? Kalau lagi halangan kadang aku dengerin murotalnya sih, kalau aku kayak gitu. Ada yang bilang nggak apa-apa baca ya, kalau teman-teman berkeyakinan seperti itu silahkan ya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih sering dengar murotalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur langit yang pengen aku sebutkan adalah teman-teman berusaha untuk positive thinking sama yang di atas. Jadi jangan mikir aduh kenapa aku nganggur ini lama banget, jangan-jangan aku lagi dikasih hukuman. Enggak, sabar. Mungkin itu waktu yang dikasih sama Tuhan buat memperbaiki mental kita, buat memantapkan kesiapan kita. Kalau misalkan kita mau naik tangga satu tingkatan lebih dari yang sebelumnya atau dari tingkatan kita yang sekarang, kan perlu tenaga gitu ya, perlu kesiapan. Jadi positive thinking aja, kenapa belum bisa dapat kerjaan saat itu, mungkin aku belum siap mentalnya, mungkin aku masih kekanakan. Mungkin ketika aku ketemu rekan kerja yang ngomongnya langsung ceplos-ceplos, aku gampang tersinggungan, nanti aku nangis, kerjaanku malahan terbengkalai. Nah mungkin Tuhan sedang memberikan aku jeda buat kasih aku ruang untuk memperbaiki diri aku. Nah kemudian selanjutnya adalah
Jangan pelit teman-teman, jangan lupa sedekah. Seberapapun materi yang kita punya, jangan pelit untuk sedekah. Apakah harus dalam bentuk uang? Lagi nganggur, uang dari mana? Enggak. Aku percaya ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, sesederhana apapun mereka minta pertolongan, maksudnya cuman minta, misalkan ya, Mbak, aku ada PR nih, nggak bisa ngerjain, bantuin dong. Kita berusaha menjawab sebisa kita, berusaha membantu mereka. Atau misalkan ada yang kesusahan, kita bantulah mereka, seperti itu. Ini bukan lagi tausiah ya teman-teman, ini aku cerita tentang apa yang kemarin aku alami kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, terus satu lagi, ketika kita berkegiatan, misalkan lagi nyapu, lagi di jalan, di kendaraan, perbanyaklah sholawat sama istighfar. Kalau aku, ya sebetulnya bacaan lain seperti tasbih, tahmid kayak gitu juga, takbir nggak apa-apa. Tapi kalau aku dulu lebih seringnya itu sholawat sama istighfar. Barangkali aku keinget banget sama Mbak Asih, semoga nanti lahirannya lancar ya kalau mendengarkan. Temen aku bilang kalau sebelum sholat malam, sebelum sholat tahajud, jangan lupa sholat taubat dulu 2 rakaat, baru setelah itu tahajud. Kemudian mungkin teman-teman ada sholat hajat boleh, atau sholat istikharah kalau lagi bingung mau milih formasi yang mana boleh. Jangan lupa ditutup sama sholat witir kayak gitu. Aku sejak saat itu baru tahu, oh ternyata sholat taubat dulu baru sholat tahajud, ternyata seperti itu, dan ditutup dengan witir. Kalau dulu aku nggak langsung tahajud, ya tahajud aja kayak itu. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalkan teman-teman kayak gitu, nggak apa-apa, insya Allah juga udah bernilai pahala seperti itu. Nah, karena Mbak Asih bilang barangkali kita kan kalau tahajud biasanya punya keinginan, barangkali kita punya dosa-dosa yang belum dimaafkan atau masih banyak dosanya, jadi kita perbanyak mohon ampunan sama Allah, katanya kayak gitu. Jadi kenapa aku lebih sering banyak istighfar, karena itu barangkali itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita pengen apa, mudah-mudahan Allah ridho sama kita, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak punya privilege, nggak kayak Maudy Ayunda nih, katanya Maudy Ayunda punya banyak privilege ya, kita pakailah jalur langit. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah pesimis, merasa kenapa aku berbeda, seandainya aku seperti mereka. Jangan ya, kita lahir di dunia ini pasti ada tujuannya. Kenapa Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Jadi jangan berpikir kita itu yang paling menderita, jangan berpikir kita yang paling lemah. Kalau kita melihat ke belakang, mungkin masih banyak yang pengen kayak kita, masih banyak yang kurang seberuntung kita, tapi mereka nggak ngeluh-ngeluh terus kayak kita, kayak gitu. Itu. Yang kedua adalah kemantapan memilih. Memilih apa, udah kayak mau nikah aja, bukan. Jadi kan kemarin aku cerita nih tentang strategi ya, aku memilih kalau di SMK Banyumas potensi keterimanya peluangnya lebih besar dibandingkan di SMA Sokaraja. Aku tahu kalau misalkan di Sokaraja perbandingannya 1:3, karena yang di UNES kemarin lulusan UNES aja ada 3 prodi yang sama-sama ijazahnya pendidikan ekonomi ya. Nah, sedangkan di Banyumas pendidikan akuntansi, langsung mengerucut ke sana. Peluangnya lebih kecil, tapi aku dalam hati lebih mantep di Sokaraja dulu. Karena tujuannya aku pengen tahu dulu aku lolos administrasi apa enggak. Jadi daripada ragu-ragu daftar di SMK Banyumas, udahlah di hati udah bilang di Sokaraja aja, walaupun peluangnya lebih kecil nggak apa-apa. Teman-teman yang ngerasa kayak aku udah menghitung-hitung strateginya, kayaknya lebih banyak kan yang di formasi ini, di dinas ini kayak gitu, tapi ternyata nggak begitu mantep, hatinya lebih condong ke instansi lain yang peluangnya lebih kecil, nggak apa-apa teman-teman. Jangan
semuanya itu langsung berdasarkan satu sudut pandang aja. Kita juga nggak mungkin kan memilih peluangnya besar yang ini tapi di hati kita nggak mantep, itu juga kayaknya nggak jadi sih menurut aku. Maksudnya nggak jadi kayak kita tuh nanggung gitu loh. Kita harus yakin dulu baru nanti semangat belajar. Itu tips yang kedua dari aku. Selanjutnya